Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kalian manjatkeun puji sareng syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dinten Kemis anu ayeuna kaping 17 Zulhijjah, bulan terakhir tahun 1444 Hijriah. Sakedap deui urang sadayana bade mayunan tahun enggal nyaeta sasuh Muharram. Sasi ieu ngarupikeun sasih terakhir dina bulan-bulan Hijriah. Kalayan alhamdulillah dina saat ieu Al Ustaz Kiai Haji Amin Muhtar setiap Kamis awal sasih anjeunna nyempingan pangaosan urang. Mudah-mudahan ku seringna urang ngupingkeun pangaosan teh anjeunna janten langkung lega wawasan urang ngeunaan dinul Islam, ngeunaan keislaman, terutama masalah-masalah hukum. Sabab anjeunna ngarupikeun sekretaris Dewan Hizbah, ngarupikeun Dewan Pertimbangan Hukum tertinggi di Persatuan Islam. Kemarin kitu mangga urang sami-sami gregepkeun naon-naon bade digikeun ku anjeunna, mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat. Kalayan urang kawitan ieu pangaosan teh ku niat leres-leres, niat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ka pangarsa Al Ustaz mangga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Al-hadis. Ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus Pak Haji Uwais dan keluarga, para sesepuh, Ustadz Isa dan para ketua serta jajaran Tashkil, PD hingga PJ Persis dan Otonom. Begitu pula para mudir dan asatid pesantren Persatuan Islam. Tak lupa lembaga pendukung Laz, Sigab dan Brigade Persis di Kabupaten Ciamis yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi dan syiar agama di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis ba'da upaya menggapai kemuliaan di hadapan Zat Maha Rahman melalui ibadah kurban. Semoga kurban yang telah kita lakukan, jerih payah amal solih yang telah kita tunaikan di dalam usaha kita untuk menghidupkan syiar melalui Idul Adha diterima oleh Allah sebagai amalan mutakabbalan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kami janjikan di bulan yang lalu, kita akan membahas gambaran berkenaan dengan hasil sidang perdana Dewan Hizbah di masa jihad 2022-2027. Tetapi sebelum menyampaikan hasil sidang yang insya Allah secara resmi mulai diterbitkan bulan Juli ini di majalah Risalah edisi Juli, itu kajian utama majalah Risalah itu menghadirkan hasil sidang Dewan Hizbah. Maka perlu saya sampaikan berkenaan dengan amanah-amanah baru di Muktamar. Sidang lengkap Dewan Hizbah itu adalah salah satu di antara bagian dari amanah tersebut, yang sejatinya amanah ini bukan saja ditujukan kepada Dewan Hizbah, namun juga seluruh komponen Jam'iyah Persis. Maka untuk itu izinkan kami memperkenalkan struktur dan anggota baru Dewan Hizbah hasil Muktamar ke-16 September 2022 sebelum dan setelah guru kita, orang tua kita Ustadz Aceng Zakaria wafat. Ini juga sekaligus saya mengajak kepada generasi muda di Ciamis, mohon doa dan dukungan, paling tidak dalam 5 tahun ke depan ada kader ulama dari Ciamis yang mewakili untuk melanjutkan Profesor Dr. Maman dan Ustadz orang tua kita Banjarsari. Nah, itu yang sudah mulai masuk ke usia tua gitu, supaya kaderisasi ulama khususnya di Kabupaten Ciamis 5 tahun yang akan datang itu terus berkesinambungan. Inilah catatan pertama Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Hasil Muktamar sebelum orang tua kita wafat, Ustadz Aceng Zakaria, maka komposisi pimpinan Dewan Hizbah, beliau sebagai ketua dengan wakil ketua Ustadz Zainandang, sekretaris adalah saya pribadi, wakil sekretaris Ustadz Wawa, dan setelah beliau wafat di hari Senin tanggal 21 November 2022 kemudian dilaksanakan musyawarah dan telah mendapat amanah menjadi ketua, yaitu Ustadz Zainandang, dan wakil ketua Ustadz Rahmat Najib, dengan komposisi taskil yang baru di Dewan Hizbah ini kurang lebih 28 orang ya. Ada 8 anggota Dewan Hizbah baru yang diangkat oleh ketua umum hasil rekomendasi beberapa pimpinan wilayah dan PD beserta sesepuh Dewan Hizbah. Jadi 28 orang sebagai kader guru yang mewakili berbagai belahan wilayah dan juga umat. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua yaitu berkenaan dengan amanah yang sejatinya bukan hanya ke Dewan Hizbah tetapi juga kepada seluruh komponen Jam'iyah. Antara lain, Dewan Hizbah bertugas memperkuat metodologi istinbat hukum khas Persis, baik secara umum maupun khusus. Ini Bapak Ibu gini, lamun sim kuring badena rawas gitu Bapak Ibu ke orang Ciamis, kena orang Ciamis mah paling ter hajinya gitu. Saya 15 tahun membina PW Pemuda DKI. Saya sambil berkelakar kepada putra Ustadz Mansaran waktu itu, Kang Fauzi Nur Wahid. Dalam bahasa anak muda orang Bandung, Bapak Ibu, nabet amin muhtar wae gitu.
Da loba. Jawabannya sederhana, Pak. Bakatku sederhana teu kaharti gitu. Naon? Rek make nu puguh. Naon maksudna make nu puguh teh Pak Haji gitu. Nah, salah satu di antaranya ari ngaji di Persis mah puguh gen, Pak. Batur mah nyebutna puguh sanadna. Ngan tawaduna para sesepuh Persis tara nyebut-nyebutkeun boga sanad ka Ahasan. Ka Ahasan nepi ka Nabi Pak Haji gitu. Dalamun kusim kuring bade diberebetkeun silsilah keilmuan di Persis di zaman Nabi nepi ka orang Ciamis. Tapi orang tua kita tidak merasa perlu menyebutkan yang namanya sanad, Pak Haji. Sebab urusan keilmuan ini Bapak Ibu, mohon maaf, cek guru mah sing puguh ngaji teh guruna. Di Persis mah puguh Pak Haji gitu. Orang enak contoh Pak. Ibu belajar Sahih Bukhari tiasa kusaha wae. Mangga Bu, bade tadi alumni Timur Tengah, bade alumni Eropa, atau tadi murni produk dalam negeri tiasa kusaha wae. Tapi ngaji Bukhari rasa Persis mah tiasa kusaha wae. Ngaji Bulughul Maram tiasa kusaha wae, Pak. Tapi Bulughul Maram rasa Persis moal tiasa eta mah kudu nu nyorog. Nah, itulah yang paling berat, Pak, amanat muktamar itu. Maka kita mengajarkan metode memahami Islam dan istinbat hukum khas persatuan Islam. Siga kieu, Pak. Mana mungkin generasi baru bisa melanjutkan perjuangan persatuan Islam lamun generasi baru teu wawuh kakolot. Bukan berarti anak muda tidak mau mengikuti orang tua, ngan teu apaleun. Lain bung apal, sanu rek ngajarna. Tak itulah yang dimaksud dengan bahwa kita bukan sekedar melahirkan kader, tetapi kader yang paham tentang Persis. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, di Persis saya sering mengingatkan urusan keilmuan itu bebas, tapi ketika menyangkut urusan tadi kejamiahan, maka terkadang Dewan Hizbah saja diatur. Tepedah kieu Bapak Ibu punten, komo ibu mah apal Qur'ana 34 juz gitu. Da bakat ku hafid ibu mah. Punten ieu mah di Ciamis misalkan ada orang yang hafid 34 juz mun aya. Ari ketua PJ teu apal Bulughul Maram acan. Teu tiasa Pak Haji da saya nu apal Qur'an teu bisa tunduk ke ketua PJ walaupun Bulughul Maram teu apa. Jadi menciptakan kader yang menguasai ilmu itu bisa di mana saja. Tapi yang paham tentang tadi qodoya jam'iyah, nah itulah yang disebut khas persatuan Islam. Jadi itulah fungsi di antara utama tuh Dewan Hizbah, Pak. Jadi Dewan Hizbah itu bukan sekedar menelurkan keputusan, bukan sekedar tadi menghasilkan keputusan, tapi juga menjaga bagaimana cara persatuan Islam dalam menghasilkan keputusan. Iya teh Pak, tidak mudah. Maka ngajarkeun teh kedah nyorog. Teu tiasa tina YouTube Pak begitu. Jadi kalau sekedar ngaji di YouTube dapat ilmunya bisa, tapi rasa. Maka tradisi ini sejak dulu dihidupkan. Dari mulai Ustadz Aminullah Siddiq nyorog heula ka Bandung, semua nyorog ka Ustadz Abu Rahman nyorog, begitu ka Tasik dikembangkan kan halako belajar. Jadi bukan sekedar transfer ke knowledge, bukan sekedar transfer keilmuan, tapi di situ dibentuk rasa. Dan inilah yang sekarang
Bapak Ibu menjadi tantangan kita dalam 100 tahun perjalanan dakwah Persis. Bagaimana untuk mengembangkan ke depan, maka rasa ini harus dihadirkan. Nah itu yang sekarang tidak ada di buku. Terakhir Bu, mari kita jam genep ya gitu. Contoh lain, Ustaz Abdurrahman mengajar kepada muridnya tafsir Ibnu Katsir. Dalam tiap kitabnya itu ada catatan, Pak. Sampai begitu wafat si kitab ini dikamuridnakeun. Meser Ibnu Katsir tiasa di mana wae, bade cetakan tadi Libanon, bade cetakan Kairo, tapi catatan kaki eta ya di mana terbitanana? Teu aya kan? Nah itulah diantara contoh Bapak Ibu. Jadi ini yang tidak mudah adalah bagaimana cara persatuan Islam meracik dalilna sami nabet beda pikihna padahal dalilna tata keneh gitu. Nah itulah yang disebut dengan metodologi istinbat khas persatuan Islam. Maka sejak dulu di persatuan Islam yang namanya ijtihad itu bukan individu tapi ijtihad jama'i kolektif. Bagaimanapun Bapak Ibu, ijtihad berjamaah itu pasti ada kelebihan dibandingkan dengan ijtihad fardiyah perorangan. Maka dalam kerangka inilah keputusan Dewan Hizbah itu menjadi keputusan tertinggi karena hasil ijtihad kolektif. Sementara sekali lagi ijtihad pribadi cek pun guru teh mah Bu ari sorangan mah pasti asa bener. Contoh maca kitab gundul Pak lah percantan ke orang Ciamis mah kitab gundul mah kantos katambulnya Bapak Ibunya. Upami maca kitab gundul hayang bener kabeh macana sorangan mau anu nyalahkeun asli Pak. Jadi lamun orang maca Arab gundul hayang bener kabeh macana sorangan. Tapi apa yang tidak kita terpikir di kepala orang, itulah kelebihan ijtihad jama'i. Jadi bisa jadi orang mikir A teka pikir B, tah pikiran B mah aya di bebaturan gitu. Itu tradisi yang dikembangkan di persatuan Islam, ijtihad kolektif jama'i. Ijtihadnya itu bukan individu. Makanya Bapak Ibu, sekiranya nanti ada keputusan Dewan Hizbah yang tidak disetujui oleh orang Ciamis, itu boleh untuk tadi ditinjau kembali ngadamel gitu serat orang Ciamis bahwa keputusan tahun sekian kami tidak setuju karena kami punya argumen. Cek di bidang hukumah ada nopum baru, bukti hukum temuan baru diajukan, boleh kan siap ke kanggo dipanggil gitu, dipanggil teh asal dicarekan, didiskusikan. Boleh jadi walaupun tadi 28 anggota Dewan Hizbah kader terbaik seluruh dunia gitu Pak, perwakilan Persis, boleh jadi anu kaliwat ditemukan pikiran ini misalkan ke orang Ciamis. Nah itulah tradisi ini yang di Persis itu. Kenapa mengusung madhabnya tidak terikat dengan madhab tertentu, tapi semua madhab itu dijadikan bahan pertimbangan. Jadi Bapak Ibu punten, kalau kita menetapkan keputusan tanpa menyebut qala Imam Asy-Syafi'i, tanpa menyebut qala misalkan Imam Abu Hanifah, bukan berarti pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tidak dipelajari. Semua madhab itu kita pelajari. Kenapa? Karena kita tidak terikat. Sepanjang senafas dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat itulah yang dijadikan pertimbangan untuk keputusan hukum. Nah ini ciri khas. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan dikatakan pedah orang mah tidak terikat dengan madhab, madhab tidak dipelajari. Justru kelebihan tidak terikat itu seluruh madhabnya kita pelajari gitu. Oke, saya percaya orang Ciamis madhab Syafi'i matos katambul bangsa Imriti gitu kan, Sapinatun Najah Pak Haji gitu, kan komo katambul pastilah gitu. So jadi engke kantun dijadwalkan iraha orang Ciamis per genep bulan misalkan ngabedah Kifayatul Ahyar
ngabedah tadi Imriti, Yakulu dan sebagainya Pak Haji gitu. Nah, da kanggo Persis mah sudah biasa kitab-kitab itu gitu, karena kita tidak terikat, tapi semua pemikiran madhab itu menjadi bahan pertimbangan. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini amanat muktamar. Maka dalam prakteknya tentu tidak bisa hanya Dewan Hizbah, tetapi harus menjadi kesadaran bersama. Naon entong hilap memperkenalkan nilai-nilai tadi, pemahaman dan perjuangan Persis ke setiap keluarga. Ngarah tepegat generasi teh begitu. Cok. Siap Bu? Halo meni jempling kieu teh ngaos teh. Tos taruang teh acan. Kade husut teuing. Dah ya. Nah, oleh karena itulah maka Dewan Hizbah bertugas untuk mengkader ulama dan menjaga tradisi keulamaan persatuan Islam baik secara struktural. Jadi tinggal witan tadi PP, PW, PD itu ada tadi yang kita rancang tahun kedua nanti madrasah tafakuh fiddin Pak Haji gitu. Kumaya di tingkat PC kaderisasi ulama teh upami bidang studi teh mah nahwu diajarkeun muyasar kahiji gitu. Kayak di PD muyasar kedua misalkan Pak Haji gitu. Lamun usul fikih tadi mabadi awaliyah misal. Ini kan harus terus kita kelola supaya berkesinambungan. Nah, sementara kultural para asatid kita sudah begitu tinggi perhatian, pasti terus menerus itu untuk melahirkan para murid begitu. Itu yang disebut dengan memadukan kaderisasi secara struktural dan kultural. Kemudian yang ketiga, dalam praktek maka kaderisasi ulama Persis itu nanti dilakukannya dengan bidang baru Pak Haji ayeuna nembe ayeuna. Di kepemimpinan dulu tidak ada, yaitu yang disebut dengan Badiklat, Badan Pendidikan dan Latihan Kader, termasuk di situ kader ulama. Nah, kurang lebih Bapak Ibu, inilah catatan penting yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar, antara lain nasihat dari para orang tua kita bahwa Persis konsisten dalam menegakkan Quran Sunnah dan demikian peduli terhadap regenerasi dan kaderisasi agar nilai-nilai perjuangan sedekah jariah orang tua dan guru kita terus berkelanjutan, tidak terputus di tengah jalan. Catatan terakhir Bapak Ibu, ini catatan terakhir saya bahasakan sendiri dari nasihat orang tua dan guru kita sejak zaman Ahasan, bahwa menciptakan kader ulama dan mujahid dakwah yang penuh semangat dan militan seperti yang dilakukan dan diteladankan oleh para tokoh pendahulu, para guru dan orang tua kita di Jamiah Persis bukanlah pekerjaan ringan. Bapak Ibu, semua kita tahu ingin punya kader seperti Anas bin Malik. Saya yakin anak cucu kita, generasi baru kita ingin seperti Ibnu Umar. Tapi Anas bin Malik, Ibnu Umar tidak lahir dari ruang hampa, tidak lahir ujug-ujug, tidak lahir seketika. Pasti di sana ada proses panjang yang menantang sekaligus memerlukan keseriusan yang terkadang menjadi hambatan. Selain itu dalam prakteknya tidak bisa dilakukan sendirian, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara elemen serta dukungan ragam pihak. Oke, saya ambil contoh terakhir Pak. Lihat, Bapak Ibu yang paling jauh ke dia saha? Sabaraha jarakna? Ayo sampai 30 kilo. Ayah, siap. Lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang paling jauh ke dia jalan kaki? Tidak kan Pak Haji? Lihat. Ustadz Suraedi, ayahnya Ustadz Adong, ayahnya Ustadz Sabik, mendapat tugas ngaji ka Subang Mapah, da teu boga ongkos. Ti Pajagalan.
Dari Pajagalan ke Subang itu jalan kaki. Rek naon Bu? Bade ngaos. Boga ongkos teh boga kudu indit karena kabayang umat ngantosan. Ayeuna mah aya kontak heula WhatsApp, laras teh jadwal abdi. Kan kapungkur mah telepon krining-krining oge atuh Bu nu diputer teh ya Bu. Begitu kaditu wengi paroek Pak Haji. Sebab salah jadwal kedahna kamari. Uwih deui ti Subang mapah. Sumping ka Pajagalan. Di Pajagalan bari kikian sampeana bari calik di tangga kikituan kan. Ayo Sadabu Rahman. Saru Sadabu Rahman teh keur naon Surayadi cangkeul we Ustad. Mun ayeuna pasti teu balik panitia teh. Hanas datang ieu mah sakedik hujan wae urang mah teu loba alasan. Lihat Bapak Ibu. Itu karena ingin terpancarnya Quran Sunnah. Lebih kayak gitu Pak. Itulah yang disebut tadi kepedulian tingkat tinggi dan militansi. Sudah Pak, Sugante eta wungkul. Terakhir asli ya mah. Badai ngaos kedah mentas Citarum. Satu-satunya sarana pakai rakit. Karena suatu saat banjir rakitna palit. Kedah kumaha pada? Umat terbayang di situ nunggu. Kabayang tadi kecewana umat lamun teu sumping ngojay. Acukna baraseuh. Dibimbingkeun bari ngaji nganggo nu jamaah Pak Haji. Beres ngaos nepi ka garing make deui ngojay deui. Halo. Jadi sabarat tebi ibu ka dieu can aya nanaonan Pak Haji gitu. Nah itulah sekali lagi Pak. Bagaimana tingkat militansi hayang naon? Hayang umat salamet, tercerahkan, salamet Pak dina berislam. Nah inilah Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Dewan Hizbah, bukan sekedar memutuskan hukum Pak Haji, tapi tak eta dalam rangka nyalametkeun umat supaya umat salamet dina beragama sing bener. Nu kadua, warisan intelektual sedekah jariah para guru dan orang tua masa lalu terus terjaga untuk berkesinambungan sampai masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu, dalam muktamar yang baru Dewan Hizbah ketika menetapkan satu masalah hukum, dulu porsinya memang masail fikih, baik berkenaan tadi urusan akidah Pak Haji gitu, urusan tadi amaliyah. Tapi di muktamar sekarang kita mendapatkan amanah baru, bukan hanya membahas tadi urusan keyakinan dan amaliyah, tapi juga berkenaan dengan teori dan kaidah-kaidah ilmiah Pak Haji. Contoh ini contoh, selain membicarakan hukum memperingati hari tertentu Pak Haji di luar ritual keagamaan, hari buruh misalkan boleh tidak gitu, hari jomblo gitu, hari Pancasila gitu Pak. Ulah jadi kejadian ke cek hiji menang Agustusan teh, cek hiji teu menang, nu hiji tadi unggal aya ondangan ka ustad ditarima tablik akbar dina Agustusan, nu hiji ulah gitu Pak. Sami sigana persis bari 100 tahun, 1 abad persatuan Islam. Nu hiji tadi siap gitu kan, di mana-mana masang spanduk persis 100 tahun, cek hiji deui bid'ah gitu kan. Itu contoh Pak. Jadi semua sepakat ieu mah lain urusan agama. Tapi sok sanajan lain urusan agama, maka persis tetap harus membuat batasan gitu. Paham Bapak Ibu? Sanajan lain luar agama anggar kudu nyeun batasan. Contoh Pak, contoh
kumaha lamun ayeuna har peringatan eta teh geus jadi kebiasaan tukang maksiat padahal teu aya hubungan jeung agama gitu Pak. Sanajan teu aya hubungan jeung hari keagamaan, teu aya hubungan jeung ritual, tapi sekiranya itu menjadi khasnya orang-orang yang berbuat maksiat, menjadi haram memperingatinya gitu. Maka selama bersih dari unsur akidah, bersih dari unsur tadi ta'abudi ritual, tidak ada unsur tadi penyerupaan dengan orang-orang maksiat, orang-orang kafir, pada dasarnya dibolehkan gitu. Contoh hari ibu, ada ya hari bapak, bapak terprotes, murni semata-mata di urusan keduniaan, tidak ada tadi keyakinan apapun, pada dasarnya adalah boleh. Tapi lamun kitu mah kuperinganan teh kalakah loba tabdir, kelakuan tadi dangdutan dan sebagainya, contoh gitu Pak eta mah teh di Ciamis mah di Bandung gitu kan. Tah itu contoh. Nu asalna boleh jadi tidak boleh, berarti apik cara melihatnya gitu. Tidak sekedar hayang memperingati Pak Haji gitu. Jadi di situ tidak ada hubungan akidah, tidak ada hubungan ibadah, tapi di situ ada unsur kemaksiatan walaupun asalnya keduniaan gitu. Maka bisa berubah menjadi tidak boleh gitu. Nah, maka Agustusan ge kurang ditingali gitu Pak Haji. Aspek naon Agustusan teh da menang da urusan kaduniaan, tidak ada urusan akidah. Tapi kira-kira di sana adanya hura-hura, bukan Agustusan anu salahna teh, tapi tata cara peringatanana, maka boleh jadi kita menghindar gitu. Ari pasang bendera mah aya hubungan kan teu aya teh kemaksiatan pasangkeun bendera di rumah masing-masing, di kantor jamiah teh aya masalah kan gitu. Tapi turut serta ningali heula gitu, tergantung ke kegiatanana naon gitu. Manaros ka Bapak Ibu paling terbu ari hubungan balap kurupuk sareng Agustusan naon? Halo. Sekali deui Pak. Bu, ari tadi balap kaleci jeung Agustusan naon? Gitu kan? Keur hiburan wesat beres kan sederhana. Tong kieu ngayakeun kaleci keur memperingati pahlawan. Emang pahlawan ridho ningali anu main kaleci gitu kan gitu. Sederhana kan? Hiburan untuk membuat kita happy memperingati kemerdekaan. Selesai gitu. Tapi ketika di situ ada urusan punten main kerambol, tapi tumpangan lehyar, lehyar, nu eleh mayar, kapanan hubunganana antara tadi main kerambol Pak Haji tumpangan jeung hari kemerdekaan? Emang ridho pahlawan dikitu-kitu tak contoh kan? Berarti kan jadi tidak boleh. Ketika di situ ada kemaksiatan itu contoh. Maka sekiranya ada kader Persis yang jadi panitia Agustusan, karena tidak mungkin menghindar, nyieun sedapat mungkin bermanfaat gitu. Bukan sekedar nanti hura-hura, itu contoh. Jadi itulah Bapak Ibu contoh permasalahan hukum memperingati hari tertentu di luar ritual keagamaan. Ini juga akan sama nanti dengan permasalahan sejauh apa tasabuh yang dibolehkan dan tasabuh yang tidak boleh dalam urusan muamalah. Contoh Pak, contoh. Bapak Ibu, ketika kaum santri dan ustadz sarungan, setahu kami Persislah yang mempelopori ustadz nateh di jas. Itu mah Al Zaitun. Eta mah engke bab khusus, eta mah gitu. Nu penting kantun ngantos eta mah keputusan beres krim. Gitu kan, beres eta mah sebab entong digantung masalah eta terlalu lama sebab bakal liar karena 2024 kan itu kadieu teuing ke masalah nanti gitu. Tenang eta mah edisi khusus Syekh Jaitun eta mah kayak gitu. Saatos kayak MUI akan menerbitkan, kemudian juga nanti keputusan Bareskrim mari kita dengarkan gitu. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan. Ya Bu, kita make panjang edisi khusus. Gitu, karena ngobrolnya dengan NII eta mah ke hubunganana gitu. Panjang eta mah gitu. Tunggu tanggal mainnya. Contoh. Jadi kenapa sekarang pada saat orang sarungan Persis mah di jas? Nepi ka gara ranteng, Pak. Tah Ibu hoyong apal
contohnya Ustadz Sudibja Tadokson teh dokter Son itu incuna Pak, itu incu Ustadz Sudibja kermah bodas ganteng gagah tuh Pak, nganggo kacamata hidung wae nya riben kan. Kemarin ngobrol terakhir teh evaluasi dakwah Mujahid Bobolokot gitu Pak. Di mana Pak? Balanjana di toko nu moal mungkin ku urang kabeuli. Kapungkur aya toko nu hebat di Braga namina Pak Haji. Balanja jasna teh ti dieu. Santri bersemangat hayang masihan jas ka ustaz. Perhitungan santri bisa 3 jas. Balanja kadinya ngan hiji jas. Apa sanes bade mewah untuk merubah image bahwa santri kumuh, bahwa ustaz teh kuleuh. Padahal jas asalna saha nu nganggona? Kan orang kafir asalna Pak Haji jas. Da jas itu asalna mati orang kafir, tapi karena jas tidak menjadi identitas, tidak identitas mereka, tidak ada hubungan dengan ritual, itulah contoh tasabuh yang boleh Pak. Dipakai ku ustad urang naon dimanfaatkan karena itu bukan alat ibadah mereka, bukan jadi identitas mereka, maka pakai jas jadi berwibawa. Siga urusan batik persis mah asli Islam Nusantara teh Pak Haji. Batur marake koko persis mah di batik. Nah itu contoh Pak, bahwa itu tasabuh yang dibolehkan ketika tidak ada unsur tadi akidah, tidak ada unsur ritual, dan tidak menjadi identitas bagi mereka. Hari itu mah Bapak Ibu salib sanajan kerhiasan gitu Pak Haji, sana bakatku alus, karena sudah jadi alat identitas mereka, maka menggunakannya termasuk tasabuh yang diharamkan. Nah itu diantara contoh Bapak Ibu ya. Sok tahun genep puluhan Pak Haji da abdi mah amin mutar mah can lahir dan namanya 17 tahun umurna enak ya Pak Haji gitu. Tahun genep puluhan Ustaz Abu Rahman nganggo motor BMW atuh Pak Haji, motor BMW tahun sakitu mun hargana seberapa puluh miliar. Bisi pajarkeun si Agani teu meunang gaduh mobil Ferrari. Terus dicontohan ku kolot urang Pak Haji gitu. Kalain sakadar bade gagayaan atuh. Tak gitu Pak, tahun genep puluhan gaduh BMW. Luar biasa kan, gagah nganggo jas, nganggo kopiah. Ngaos ka itu ka dieu Pak. Nepi ka bingung ka umat kudu sabaraha ngongkosan. Da mobil nage alus ustad teh kan ulah jadi kitu. Gara-gara tadi ustadna jadi alus, umat nu jadi kagok kan ulah dasarna sakadinya tujuanana kitu. Tapi untuk memperlihatkan bahwa Islam teh berseka. Ya coba gara Bu, bade kumaha batur tertarik ka Persis lamun incu ibu lehoan Bu, capluk aya laler coba Bu Citra kerebeteung haream teh asup ka Persisna ge. Begitu tadi gara raya garinding palalintar, aduh berseka tawaduah Bu, teu kudu dakwah eta mah ku kituna ge meuni kabita cara meuni resep jeung orang Persis Street teh kitu naon meuni aduh ta eta teh contoh Pak. Itu sampai kadinya gitu kolot urang mah make alat wae lain karesep tapi aya syiar. Maka dalam hal seperti ini dibolehkan Pak gitu. Halo, terakhir contoh Pak, ayeuna kerame Pak pertarungan Cina jeung Amerika. Kapan secara ideologi mah duanana ge musuh kafir, maka tidak ada keberpihakan secara ideologi Pak Haji. Tapi tadi misalkan secara tarung ekonomi lamun temiluan bubuk mending ngoles kaduanana Pak Haji gitu. Dikecam produk Cina pek dipake ayeuna mah kitu. Sami siga urang urusan membicarakan Yahudi ada aspek tertentu nu teu aya hubungan dengan urusan ideologi tapi manfaat untuk Islam dianggo karena dibolehkan gitu. Begitu Pak Haji teh contoh ari koko damalan mana Cina Pak koko teh halo cek saya baju Islami tika pungkur Pak contoh ngewa ka Cina Pak teh kokona make nu Cina teh asalna teh kitu. Geuningan teu naon teh aya hubungan. Nah siga kitu Pak.
Itu diantara beberapa contoh. Kemudian nanti berkenaan dengan hukum e-payment dan e-pay letter Bapak Ibu siga Sopi, ya, semua sudah sepakat bahwa semata-mata urusan transaksi pembayaran, oke, yang disebut dengan e-payment, maka Shopee apapun itu pada dasarnya hanya sekedar alat transaksi pembayaran secara online, itu tidak ada masalah. Tapi ketika sistem pay letter dana talangan, ibu hayang meli teu boga duit, maka tadi perusahaan ini menyediakan dana talangan. Kapan dana talangan mah teu aya masalah, tapi lamun berbasis bunga gitu, aya riba, maka itulah yang tidak boleh. Maka kantun ditingali we Bu, mata pelajari sistemna. Upami ibu ngajukeun kredit motor, kan urang mah tina tanda tangan Pak, taradae kitu teh, mangga we Bu tanda tangan ngiringon, udah kandal sakia ibu tuh motor isuk. Begitu engke aya komplain ditinggalikeun gitu, kan ibu tuh satuju, tak urang mah jarang membaca ketentuan eta. Padahal kantun baca tidinya, lamun teh mah aya dana talangan, eta teh aya bungaan teu. Atanapi tadi ada kelebihan dana tuh sanes bunga. Naon istilahna misalkan biaya jasa, kan kantun ditinggali wungkul eta. Urang mah biasana nu kali teh sok dilewat. Da haroream checklist begitu, teuing naon nu di checklist teh gitu. Padahal naon Bu? Minyak ayam cap babi gitu. Padahal capna wungkul babi teh, ayamna makan halal. Tibalik sabalikna minyak ayam, minyak babi, cap monyet misalkan, itu contoh Pak. Jadi ipis gitu Pak, tapi dengan ketentuan ini pada dasarnya jelas gitu, ngan urangna sing apik di dalam setiap membaca industri keuangan digital. Pada dasarnya Islam memberikan apresiasi dalam keputusan Dewan Hizbah, tapi aspek tertentu perlu untuk disikapi ketika di situ ada permasalahan yang berkenaan dengan urusan halal dan haram. Kemudian catatan lain, inilah contoh bagaimana menegakkan syariat Islam dalam bernegara. Tidak pernah ada sejak dulu sidang-sidang yang disebut dengan konsep teori gitu Bu. Sekarang ini contoh amanat muktamar baru. Maka selain tadi dengan masail fikih, kita juga berkenaan dengan konsep ilmiah yang diusung dalam pembicaraan sekarang, itu berkenaan dengan konsep teori dan praktek penerapan Islam dalam bernegara. Contoh Bapak Ibu, ketika Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun humul fasikun humul dzalimun. Cik ari nu disebut menegakkan syariat Islam teh menang ku cara nu haram. Teras iraha batasna eta ayat eta. Sataun lamun teu tegak berarti kafir gitu. Disebatna teh goer muhadat tidak ada batasan dan tidak ada kaifiatnya. Kedah kumaha negakeun. Maka Persis termasuk yang konsisten sejak dulu menegakkan syariat Islam, tapi kita tidak setuju dengan cara-cara yang di luar dari konstitusional. Hayang negakkan syariat Islam tapi neror kan tidak boleh. Nu kadua tadi menyebut Pancasila togut, tapi KTP boga kan teu meunang kitu teh Pak kitu. Itu negara teh kafir coba Haji. Negara teh togut, ari lampu beureum eureun, nambet lampu beureum eureun Pak Haji kan togut itu teh Pak Haji. Jadi sing konsisten kan gitu Pak. Coba nu nyebut tadi negara togut, ari lamun berjalan di sebelah mana? Kiri, cek Islam mah kuduna kanan. Lamun kanan bunuh diri, da tabrakan atau mengarun arah, tah contoh Pak gitu. Kartos Pak. Jadi menegakkan syariat Islam itu wajib, tapi cara-cara menegakkannya juga tidak boleh melanggar syariat. Eta di antara tadi ke bab Syekh Panji teh gitu. Di mana boga dana gede Pak Haji? Itu Pak Haji. Itu di antara cara yang disebut dengan kaifiat tidak boleh melanggar syariat dan menghalalkan segala macam cara.
Teu beat Pak Haji lantaran teu beat misalkan tadi ka kelompok yang menegakkan syariat Islam, Pak Haji kafir berarti boleh dirampok ku incu gitu. Bapak tadi boleh dirampok ku anak lantaran tadi teu beat, itu makan lain ge Islami atuh Pak gitu. Maka tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya konstitusional. Maka tadi ngurus urusan RT demi tadi tegakna syariat, urusan RW, DPR dan sebagainya, itu teh bagian dari penegakan syariat Islam karena carana ciga kitu. Contoh Pak, cek Nabi hayang ngahanguskeun LGBT gampil, bunuh. Pertanyaan anak, bolehkah LGBT dibunuh ke ketua DKM? Bolehkah tadi Bapak Ibu aya nu maok dipotong tangan ku ketua umum ormas? Tidak boleh, sanajan tadi ada hukum pidananya, tapi pelaksanaannya tidak kewenangan orang per orang. Maka menegakkan syariat seperti potong tangan tidak boleh oleh setiap orang. Tak itulah perlunya hadirnya negara. Maka menegakkan syariat yang sifatnya konstitusional melalui DPR, melalui tadi eksekutif, itu bagian yang dibolehkan oleh syariat. Karena tidak boleh dalam konteks tertentu, misalkan hayang negat syariat tapi revolusi, ongkosnya terlalu mahal, dampaknya lebih besar. Nah persis konsisten di bidang ini, maka lahirlah berbagai undang-undang, undang-undang perbankan, dari mulai undang-undang perkawinan 74 Bu, undang-undang tadi asuransi syariah, undang-undang tadi berkenaan dengan urusan obligasi, itu contoh penegakan syariat. Tong disangka eta bukan perjuangan Pak, berarti tinggal hiji naon pidana nu teu acan. Cek saya Indonesia can bersyariat atos Pak gitu. Ngan cara bersyariatnya kedah gitu, maka itu harus dilakukan, tidak boleh melanggar gitu. Ya Pak ya. Nah contoh siga tadi gitu. Ada eueuh ti dituna make jeung eureun ari ibu di helm sieun ku polisi lantaran sieun cilaka. Sekali deh Pak, ibu di helm karena sadar bisi cilaka atau napi sieun ku polisi. Tuh kitu Pak urang teh. Ari lampu beureum bet eureun. Sok tah. Kan itu yang harus kita tanamkan, bahwa ieu teh bagian tina Islam dan teu bertabrakan jeung Islam. Jadi lamun urang ngalanggar teh lain ngalanggar polisi, ngalanggar syariat teh hati-hati. Kapan al ajalu minasyaiton, tiba lagi apa tergesa-gesa tina pagawean setan. Ari begitu nerapkeun tadi lampu beureum luak liuk ada polisi ieu coba. Emang malaikat teh apaleun? Nah, itulah contoh persis perlu menegaskan kembali, karena hari ini banyak tadi teman-teman yang sama cita-cita ingin menegakkan syariat Islam tetapi dengan cara yang justru malah bertabrakan, maka bisa menimbulkan kekacauan dalam konteks berbangsa dan bernegara gitu. Itu diantara contoh. Kemudian nanti juga membicarakan tentang urusan warisan, dan yang baru lagi berkenaan dengan konsep batasan kaidah bid'ah, kemudian kriteria hasan li ghairihi, kemudian hadis dhaif yang dapat diamalkan, dan terakhir kaidah malayudroku kuluh layatruku kuluh dalam ibadah mahdoh. Nah, inilah beberapa contoh amanat baru di muktamar yang dulu-dulu tidak ada pembahasan ini. Amanat baru yang demikian juga harus dikaji ulang sekiranya ada celah pemahaman yang berbeda, agar entong logor teuing, entong ketat teuing, selama tadi ada dalil maka batasan dan kaidah ini harus ditegakkan. Nah Bapak Ibu, kurang lebih seperti itulah beberapa contoh amanah-amanah baru. Keputusan Dewan Hizbah sekali lagi bukan sekedar menetapkan hukum, tetapi bagian dari ikhtiar membentuk, menguatkan, juga tidak lepas proses ini dalam kerangka kaderisasi baik struktural maupun kultural, terutama warga Jamiah Persatuan Islam, agar memahami kenapa ada Dewan Hizbah dan kenapa ini harus ditetapkan. Paling tidak maka inilah yang menjadi ikhtiar agar berkesinambungan
umat terjaga sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemudian tadi sabda Nabi, alaikum bisunnati wasunnati al-khulafa ar-rasyidin, wajib kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah yang telah disepakati oleh para sahabat yang disebut ijma, yang mereka terpimpin agar kita senantiasa selamat menjadi firqah najiyah, tidak termasuk kepada firqah dolah, aliran sesat menyesatkan. Pak Haji, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, walaupun tadi kilasan, nanti detailnya lebih jelasnya Bapak Ibu bisa membaca risalah edisi sekarang, edisi khusus hasil sidang Dewan Hizbah, yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu insya Allah secara lebih lengkap. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya mohon pamit melanjutkan tugas ke Banjar. Tapi tadi Pak Haji sudah ngaharewas gitu. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kajian ini tak akan dibubarkan kalau pertanyaan belum mencapai 1000, karena nanti Pak Haji yang akan menjawab gitu. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dipersilakan mengapa Haji ini. Terus palinter lah orang Ciamis madanya. Ya. Sebutkan nama, domisili dan hobi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Maman Rahman Syah dari PC Cikoneng. Cikoneng. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dan ini juga butuh fatwa, dan sekarang ini khususnya di Ciamis udah mulai ada, mengenai hukum dana hibah. Hukum dana hibah dari pemerintah ya. Yang jadi persoalan itu ada persentase 30-70, sementara pertanggungjawaban sama penerima, terutama ormas Persis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak dipotong lah sedap 70-30 teh aturan di atas kertas atau di luar kertas gitu? Di luar kertas, dan memang ya, berlaku seperti itu ya, tidak bisa menghindar. Siap. Rata-rata antara 70-30 atau tergantung kesepakatan ya, bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanyakan ke beberapa ustadz, tapi beda jawabannya mengenai jamaah takhir yang di mukim. Seperti kasus misalkan lagi Idul Adha, gitu kan? Panitia misalkan ya. Nah, panitia di jamaah duhur tarik ke asar dengan alasan karena sibuk ngurusin daging kurban. Ya. Itu ada 2 versi, dan saya cari di dalam risalah sholat tidak ada ya, kasus itu. Kemudian yang ketiga, ini bukan pertanyaan tapi bukan pertanyaan, permintaan. Bagaimana kalau Dewan Hizbah bikin aplikasi untuk mempermudah? Soalnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang misalkan bagi kami itu kurang paham, harus nyari dulu bukunya lama gitu kan. Tapi ketika ada aplikasi itu mempermudah. Itu mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jawab nomor 3 dulu, yang permintaan tadi. Jadi dalam masa 20 tahun semua model baik manual digital Dewan Hizbah itu sudah menyiapkan. Tetapi karena urusan publikasi itu ada di Kominfo aturan mainnya, maka Dewan Hizbah tidak bisa segera meluncing sendirian. Maka mudah-mudahan dengan masukan ini dan sebelumnya, di tahun depan kami sudah membuat aplikasi Android, web sudah komplit. Tapi karena tadi Dewan Hizbah itu bagian dari jamiah, terikat dengan peraturan, namanya peraturan jamiah. Nah, oleh karena itu insya Allah saya mohon doa, kami sudah siap. Mudah-mudahan tahun kedua nanti dimuskermaskan, tinggal ketuk palu secara resmi. TikTok, IG resmi Dewan Hizbah itu sudah siap, termasuk tadi buku bentuk PDF, kantun nge-share. Jadi kantun nunggu piriwit. Nah, tunggu piriwit ini mudah-mudahan esok lusa kami sudah menyiapkan istilahnya itu gunting pita. Karena sekali lagi aturan di Persatuan Islam untuk publikasi bukan oleh Dewan Hizbah,
tapi oleh Kominfo. Itu yang harus dipahami. Satu, beda dengan yang lain. Plus minusna sanes ormas teh kitu, bisa ku pribadi gitu. Di Persis mah teu tiasa daya aturan teh. Oke, tapi insyaallah sekali lagi masukan ini bukan hanya di Ciamis, dari berbagai tempat. Nah, contoh nu ieu lahnya, contoh nu ieu. Contoh ini sebelum akhir tahun nanti sudah bisa diakses di web. Tadi bentuk PDF-nya Pak Haji. Nah, itu sekali lagi sama dengan kami, harapan umat butuh akses segera untuk mendapatkan. Itu mohon doa dan dukungan. Tahapan ini kantun ketuk palu secara formal. Perangkatnya sudah disiapkan insya Allah. Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan jamak takhir. Nggak usah melihat pendapat, sekali lagi. Di Persis bukan pendapatnya yang menjadi acuan, tapi dalilnya. Nah, jika kita menarik ke Dewan Hizbah, boleh jadi tadi ke Ciamis belum sampai, paling tidak dalam istifta majalah Risalah sudah beberapa kali ditetapkan adanya jamak takhir untuk mukim bukan karena sibuk, boleh sewaktu-waktu gitu. Sekali lagi, adanya jamak takhir bagi mukim boleh dilakukan sewaktu-waktu, bukan karena pedah sibuk. Komo aiker sibuk mah tos pasti gitu. Siga tadi kurban, siga nu hajat gitu kan. Nah, jadi sekali lagi fatwanya ini fatwa resmi nih. Di Istifta Risalah itu sudah beberapa kali bahwa bagi mukim boleh jamak takhir sewaktu-waktu, bukan karena sibuk, karena itu bagian dari sunnah. Dalilnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jamaah Rasulullah sholataini atau baina sholatain, duhron wa asron, maghrib wa isya, min ghairi khaufin wala safarin. Padahal tidak dalam keadaan safar, juga tidak ada dalam keadaan perang seperti sholat khauf. Nah, tapi tidak ada jamak qasar, jamak tam. Jadi boleh dijamak, tidak diqasar. Itu dalilnya yang jadi acuan. Jadi sekali lagi, tinggalkan perbedaan fatwa, dalilnya yang menjadi acuan itulah yang ditetapkan dalam majelis ifta oleh Dewan Hizbah. Begitu. Terakhir tadi satu lagi apa? Oh iya, dana hibah. Lihat Bapak Ibu, gitu dilahirkan mah sensitif ngejawab ieu teh gitu. Lamun tadi ngajawab sembarangan orang sengeunahna, lamun tadi dijawab nyebutkan ilmu gitu. Nah, Dewan Hizbah telah menetapkan keputusan tentang riswah. Saya ulangi Bapak Ibu, Dewan Hizbah di tahun 2013 telah memberikan keputusan tentang riswah sebagai ukuran apakah ini boleh atau tidak. Lihat Bapak Ibu, semua sudah sepakat, tinggal di poin ketiga. Dalam rangka mengambil hak dan mencegah kedoliman, dilakukan menyogok, maka boleh bagi yang menyogok, tapi angger berdosa bagi yang menerima. Saya ulangi, menyogok untuk mengambil hak atau mencegah terjadinya kedoliman, maka boleh bagi yang memberikan, tapi tetap haram bagi yang menerima. Dalilnya yang dipakai oleh Dewan Hizbah yaitu kasus Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkunjung ke Habsyah, dicekal ku bea cukai, ditahan barangna,
tidak bisa keluar tanpa memberi, maka Ibnu Mas'ud memberi sehingga bisa diambil kembali barang yang ditahan. Kemudian contoh-contoh yang lain. Nah, dalam kasus itu sederhana pertanyaannya, ari hibah teh hak urang sanes. Hak urang. Tidak bisa kita menarik hak kita kecuali dengan seperti itu. Ini 30% mah anggar we haram. Tak gitu maksudnya. Saya ulangi ya. Karena ini membicarakan hak ormas, tidak ada cara untuk mengambil kecuali yang seperti itu. Berarti 30% mah anggar we sogokan riswah. Haram kumaha manehna we eta mah kitu. Nah, tapi sekali deui, lamun tadi canak eta kumaha urang gitu ripuh henteu, ari aya keneh mah jalan lain. Komo kanggo dakwah, komo tadi kanggo biaya operasional dakwah, mending keneh nu aman pami aya cara lain itu jauh lebih aman. Tapi lamun teu aya eta da hak urang, maka nu 30% tanggung jawab yang bersangkutan, 70% adalah hak ormas. Maka itulah keputusan poin 3 di tahun 2013. Gitu siap ya? Siap. Jadi itu mah jalan terakhir. Ngambil anggaran hibah jalan terakhir gitu. Salama aya keneh mah antepkeun eta mah gitu. Tapi begitu kayak harus diambil tapatwana tos aya gitu. Begitu. Yang lain silakan kalau masih ada sebelum saya pamit. Siap. Tong wakaseh jaitun ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah hasil dari nama, domisili dan hobi. Nama Iman dari PC Ciamis Kota. Siap. Nah, kemarin itu kita pernah datang silaturahmi ke Pangandaran, menemui pengurus daerah Persis Pangandaran. Saya terlibat pembicaraan yang cukup lama dengan ketuanya. Ternyata saya berkesimpulan sangat miris dan sangat salut kepada orang tersebut atas perjuangannya bisa memasang plang PD Persis Pangandaran. Pertanyaannya sederhana, Ustadz. Apakah ada pembinaan sampai ke sana dari pusat, dari PP? Ya. Demikian pertanyaannya. Ya. Lihat Bapak Ibu, ini nyambung dengan yang tadi. Perlu saya sampaikan bahwa Persis itu besar bukan oleh pusat, karena Persis itu organisasinya itu bottom up bukan top down. Jadi kehebatan Persis itu justru cikal bakal itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Makanya ini yang paling pertama harus terus ditekankan orang tua kita membangun Persis itu tenungguan pusat. Nunggu hati handap inisiatif. Makanya besarnya gitu Persis begitu bukan kia gitu. Nah, karena di wilayah tertentu di tingkat PC, tingkat PD mah moal diambil siga di luar Jawa, strateginya dirubah. Ti luhur heula gitu. Kehandap. Nah, gitulah contoh secara umum biar apa bahwa kita Persis ini organisasi yang cukup mandiri. Hidup berdiri di atas kaki sendiri, militansi itu pada dasarnya boleh jadi kemuliaan bukan di pusat, justru kemuliaan di daerah. Jadi mun pi surga teh mah keur orang PP mah surga nanti saeutik. Justru pi surga teh keur orang daerah eta mah begitu. Karena orang daerah yang lebih mengerti akan situasi lapangan. Itu satu. Dua, khusus untuk Pangandaran gitu. Karena Pangandaran ini sama seperti kasusnya dengan Cilacap. Daerah yang baru mekar secara pemerintahan, lepas gitu. Nah, maka pembinaannya secara teritorial itu langsung berada di bawah pimpinan wilayah. Sementara Cilacap karena ke pusat pemerintahan Persisnya di Jawa Tengah jauh Semarang, maka disepakati dibina oleh 3, oleh Pangandaran, oleh Banjar, oleh Ciamis gitu. Pembinaan Cilacap itu dengan koordinasi dari pimpinan wilayah. Gitulah aturan main. Tapi untuk Dewan Hizbah kan teu aya struktur Dewan Hizbah.
maka Pangandaran ngondang balenyang we ka ditu sanajan data aya hubungan dengan PW na Dewan Hisbah mah sampai KPJ gitu misalkan. Nah itu carana. Jadi secara struktural pembinaannya itu ada di PW, tetapi PD-PD terdekat yang lebih dulu eksis, maka itu juga didorong untuk saling bahu-membahu untuk terus melakukan pengembangan. Khusus untuk Dewan Hisbah, karena Dewan Hisbah mah tidak mengenal struktural, tergantung seperti waktu itu saya ke Pangandaran, KPJ, KPC na kaditu gitu. Khusus untuk Dewan Hisbah. Begitu gambarannya. Sekali lagi, salah satu fenomena yang cukup baru seperti sama di Kuningan dan di beberapa tempat di Pantura, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti sekiranya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, tinggal langsung komunikasi. Khusus untuk pembinaan kejamiahan atau dakwah, tinggal ke bidang dakwah dikomunikasikan gitu. Seperti itu barangkali. Tidak ada pertanyaan lain? Sebentar, nanti masih ada yang lain nggak? Kalau tidak ada, terakhir dikasih. Cukup ya? Sok terakhir sambil tutup ku doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai kurban. Ada yang mengatakan bahwa satu kambing boleh kurban untuk satu keluarga. Kambing untuk satu keluarganya. Berdasarkan dalil atau hadis Rasul yang mengatakan bahwa ini kurban untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Ya. Nah itu hadisnya yang dipakai. Bagaimana itu Ustaz? Ya, lihat Bapak Ibu. Ngurus mayit, lamun teu aya nu ngurus dosa sararea. Kalau sudah ada yang mewakili, berarti yang lain bebas dari dosa. Pertanyaan, ari nu meunang pahala ngurus mayitna saha? Nu ngurus. Nah sama dalam bab kurban tadi. Yang dimaksud dengan tadi satu kambing mencukupi keluarga bukan berarti kurbanina kabeh. Maka nu jadi kurbanina mah saurang eta saha nu tadi ngaluarkeun biaya atawa nu kurbana. Sementara anggota rumah tangga yang tidak kurban bebas dari kecaman fala yakrobana musolana. Contoh saur Nabi teh ala kuli ahli baitin udhiyah. Satu keluarga, satu rumah tangga itu dianjurkan kudu aya hiji namina sunnah kifayah. Begitu aya saurang we nu kurban di anggota keluarga rumah tangga itu, berarti yang jadi kurbanina mah anjeunna. Ngan yang lain itu bebas dari kecaman sekiranya dia tidak kurban. Itulah yang dimaksud hada ani, inilah dariku. Saha aku teh kurbani. Wa an ahli baiti, dan dari keluargaku. Naonna maka keluarga mendapatkan keutamaan, bukan menjadi kurbaninya. Sama seperti umat nu teu kurban bae tong kurban da geus pangurbankeun ku Nabi. Apakah begitu? Tidak. Maka ketika umat tidak bisa berkurban, maka hakikatnya syiar dan keutamaan kurbannya yang bersangkutan dapat da atos ku Nabi. Anggap itu kacatat mudohi gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi sekali lagi tidak bisa satu kambing dipahami kurbanina rereongan. Komo nu hariwang malamun ku domba, Pak. Ari anggota keluarga teh Pak Haji 20. Ke di Siratal Mustaqim dombana karunya. Ditumpakan ku sararea nyepeng tanduk dan sebagainya. Kapan gitu gambaranna teh? Begitu? Cukup? Terakhir asli Ibu mangga. Ya. Ya, andai kata dia yang mau kurban atau dia yang ngasih. Ya. Boleh. Ya, jadi contoh Bu. Ari Aisyah sekurban tara. Kurban mahnya orang Ciamis wae kurban, Aisyah henteu. Ari Aisyah ti saha artosna? Ti Rasul gitu Bu. Maka ketika Aisyah kurban, berarti Aisyah itu mendapatkan pahala dari kurbannya. Nabi selain beliau kurban sendiri, Nabi itu masihan biaya, maka Nabi dapat pahala tina sodakohna.
Nah ibu sekarang nu bade kurban teh ibu tuh tisa ibu teh artosna rereongan keluarga misalkan, berarti semua keluarga dapat pahala tina sodakoh kartos bu, maka keluarga dapat pahala tina sodakohna. Yang jadi kurbani mah da teu tiasa mencit ku duit kudu ku mencit ku sato. Maka yang disebut kurbani mah dia yang menjadi kurbaninya, yang lain mendapatkan pahala dari sisi apa? Sodakohnya, karena kurban ibadah maliyah bukan badaniyah. Sholat mah tetiasa diwakilan, tapi biaya mah boleh dari siapa saja, haji boleh dari siapa saja. Contoh terakhir, budak di sekolah udunan 20.000 40 keur meuli domba sanu kurbanina teu aya. Makana semangat untuk mengumpulkannya digelorakan, tapi setelah terkumpul sadombaeun puguhkeun keur saha kurbana. Misalkan untuk bu guru yang pernah belum kurban, nah bu gurulah kurbaninya, maka anak-anak dapat pahala orang tuanya dari sodakoh. Paham bu? Nyambung a. Ayeuna aya sapi ti APBD di kabupaten, lain ti pribadi bupati, yo dipencit teh ku urang sah kurbanina menyekas daerah teh kan. Maka kita terima tetapkan saha nu rek kurbanina. Misalkan 7 orang tah ke ketua PDT PC A B C D 7 orang jadi kurbana, karena dana boleh dari siapa saja. Terakhir, orang Kristen pabrik owner sok mere sapi, begitu dipencit engkau manya kan gitu kan tidak boleh. Tapi karena kafir halal memberikan ke kita, ditetapkanlah kurbaninya. Jadi sekali lagi, karena ini ibadah maliyah, sumber hewan boleh dari mana saja, tetapi karena kurbani itu adalah hubungan dengan hewan, dialah yang jadi kurbani dapat pahala kurbannya, maka yang lain keluarga yang membantu dapat pahala dari sodakohnya. Begitu bu? Ya Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya mohon pamit melanjutkan tugas ke Banjar. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Mutari yang telah masalah-masalah begitu luas dan mendalam. Kami mohon bulan-bulan yang akan datang tetap membahas hasil-hasil keputusan Dewan Hizbah. Ya. Di antaranya mengamalkan hadis-hadis doib di antaranya. Ya. Kemudian hukum bid'ah itu bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan bulan-bulan yang akan datang dapat penjelasan dilanjut. Ya, dilanjut. Dilanjutkan. Kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairin lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.